Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kita bisa belajar dengan sebagaimana mestinya. Dan saya harap anak-anak sekalian bisa belajar dengan kondusif ya. Oke, sebelum belajar, mari kita ucapkan doa sebelum belajar. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Muhammad Farhan hadir, Samsul hadir, Siti hadir, Jenab hadir, Ilham hadir. Oke, sudah hadir semua. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pertemuan pertama kita ya, yaitu tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum? Apa itu Khulafa Ar-Rasyidin? Ayo. Ya. Jadi Khulafa Ar-Rasyidin itu bisa disebut sebagai pemimpin. Khulafa artinya pemimpin ataupun orang yang berkuasa gitu. Dan Rasyidin ialah bisa dibilang sebagai orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, bisa disebut juga Khulafa Rasyidin ini adalah penerus daripada para nabi ya, yang melanjutkan dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Oke, anak-anak, coba dibuka halaman 12, dibuka buku LKS-nya. Ya. Jadi Khulafa Ar-Rasyidin itu ialah seorang yang diberi petunjuk untuk menjadi pemimpin yang menggantikan posisi Nabi setelah Nabi wafat. Nah, jadi Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama itu yang dekat dengan Nabi pada beliau masih hidup. Dan yang pertama itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan menantu dari Nabi Muhammad, karena anaknya yang bernama Siti Aisyah ini yang dinikahkan oleh Nabi Muhammad. Nah, adapun Abu Bakar As-Siddiq ini seorang pemimpin yang pertama menggantikan setelah Nabi. Nah, gelar yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq yaitu disebut sebagai As-Siddiq. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, pada halaman selanjutnya ada beberapa sifat-sifat ataupun akhlak terpuji yang bisa kita contohkan dari sifat-sifat Khulafaur Rasyidin ini. Nah, jadi sudah dijelaskan
yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga diulangi lagi, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Nah, dari setiap karakteristik masing-masing sahabat Nabi ini yang diberikan julukan sebagai Khulafaur Rasyidin ini, itu masing-masing mempunyai julukan. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini diberikan gelar oleh Nabi langsung disebut sebagai As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ini yaitu bisa diartikan sebagai orang yang percaya ya, ataupun dapat dipercaya seperti itu. Mengapa gelar ini diberikan kepada Abu Bakar bin Khattab? Karena pada saat Nabi melakukan Isra wal Mi'raj ini disaksikan secara dan diakui gitu ya, diakui kebenarannya bahwa Nabi ini pernah melakukan Isra wal Mi'raj, dan itu orang yang pertama mengakui bahwa Nabi pernah melakukan hal yang tidak dipercayai oleh orang-orang pada saat itu. Nah, dan itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq ini diberikan sebagai julukan As-Siddiq. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini diangkat menjadi khalifah itu dengan jalan musyawarah. Nah, dalam masa kepemimpinannya ini itu bisa dibilang singkat ya, tidak terlalu lama. Adapun usaha ataupun perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar ini di zaman pemerintahannya itu antara lain itu memberantas penolak membayar zakat. Jadi orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini gimana caranya harus bayar zakat, karena itu bayar zakat itu hal yang wajib dan diperintahkan langsung oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua ini memerangi nabi palsu. Nah, karena pada saat itu banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nah, itu banyak sekali ya orang-orang yang mengaku bahwa dirinya ialah nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu langsung oleh pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini melakukan penyergapan gitu, bisa dibilang penolakan bahwa ini itu gak benar gitu. Jadi pada intinya memberantas yang mengaku sebagai penerus Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya itu sangat gigih ya melindungi orang-orang Muslim. Jadi ketika ada konflik dengan orang Muslim, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini selalu melindungi rakyatnya yang memeluk agama Islam. Dan selanjutnya setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini dikenal sebagai Amirul Mukminin, ataupun juga disebut sebagai singa padang pasir. Karena pada saat kepemimpinannya Umar bin Khattab ini sangat tegas dan berani, tidak takut pada siapa lawannya, dan selalu memerangi apabila itu yang dilarang oleh agama. Nah, di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab ini
itu perkembangan umat Islam itu tumbuh dengan pesat. Nah itu, jadi juga kondisi politik pada saat itu stabil, tidak ada kericuhan. Dan kemudian sebagian besar Persia, Mesir, Palestina, Afrika Utara dan lain-lain itu mengambil alih gitu. Jadi negara-negara tersebut itu dimasukkan dengan penyampaian yang diajarkan oleh agama Islam. Selain itu juga Umar bin Khattab ini pembentukan Baitul Mal menjadi gerakan besar di dalam bidang ekonomi. Oke, mungkin itu saja yang Bapak jelaskan. Oke, anak-anak, tadi Bapak sudah menjelaskan dari dua Khulafaur Rasyidin ataupun sahabat-sahabat Nabi. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Oke, di sampingnya teman sebangkunya. Ya, betul semuanya apa yang dikatakan oleh anak-anak semuanya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan dua sahabat Nabi lagi, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oke, cukup sekian ya dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya apa ada yang bertanya tentang dari dua pemimpin ini? Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini ialah merupakan menantu ya. Jadi kenapa bisa dibilang menantu? Karena Abu Bakar ini mempunyai anak yang bernama Siti Aisyah, dan Siti Aisyah ini dinikahkan oleh Nabi. Nah, jadi seperti itu bisa dikatakan sebagai menantu. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya, kamu silakan. Ya, jadi pada saat pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab, jadi banyak sekali gelar yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya kepada Umar bin Khattab. Tadi sebagai singa padang pasir, karena Umar bin Khattab ini orangnya yang sangat tegas dan berani. Bahkan setan pun atau iblis itu pun takut kepadanya, karena saking beraninya gitu kepada siapapun, tidak memandang siapapun itu. Nah, itu disebut sebagai singa padang pasir. Dan ada sebutan lain juga, yaitu sebagai ini Al-Faruq, dan juga sebagai Amirul Mukminin ya. Karena disebut sebagai Amirul Mukminin ini, beliau adalah komandan ataupun panglima pada saat perang. Jadi itu kehebatannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari kedua sahabat-sahabat Nabi ini mempunyai alat terpuji ya. Ada yang dermawan, tegas, berani, dan juga memberantas yang dilarang oleh agama. Jadi mungkin cukup sekian, itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.